Ya, ini sesinya santai aja ya. Ini bener-bener kita mau sharing sambil juga nanti sesinya insya Allah akan selesai jika pemateri yang teman apa pemateri kita yang dari kakak dari STIS sudah datang gitu ya. Jadi nanti sharingnya akan dicukupkan kayak gitu. Nah, mungkin aku izin share screen ya. Oke. Nah, jadi di sini kan kebetulan aku lihat juga ya di sini Ratna, Alicia, Herlina itu juga kalau aku lihat dari kalau nggak salah dari sesi satu ya sudah aktif hadir seperti itu. Terima kasih banget atas antusiasmenya kayak gitu ya karena sudah mengikuti acara ini dengan baik gitu. Semoga juga ada kebaikan dan manfaat yang teman-teman rasain kayak gitu. Kemarin kita udah banyak nih dengar gitu ya dari pemateri, dari kakak-kakak kita gitu ya tentang eh, beasiswa apa sih yang bisa dapat di S1 kayak gitu. Terus kita juga udah dengar cerita-cerita alumni ya kan kemarin ada kakak-kakak yang dari Trenggalek juga gitu ya dan sudah berhasil sekarang sudah bekerja secara profesional di bidang masing-masing kayak gitu ya. Kita mendengarkan bagaimana cerita mereka, bagaimana struggle-nya mereka, keputusan-keputusan besar yang mereka ambil, kayak gitu ya teman-teman. Jadi memang untuk apa ya, fase kehidupan ini ya, kita itu kalau mau menjadi orang yang berhasil, memang pasti akan dihadapkan pada keputusan-keputusan besar gitu. Dan kita dipaksa untuk menentukan keputusan apa yang kita ambil sebagai jalan hidup kita gitu. Kita nggak mungkin bisa berhasil tanpa berani mengambil sebuah keputusan-keputusan yang besar, yang berpengaruh nanti dalam perjalanan hidup kita gitu ya, teman-teman semuanya. Salah satunya itu ya keputusan untuk memilih untuk setelah lanjut ini tuh mau mau kemana gitu ya. Itu pasti aku udah nggak memahami banget sih teman-teman di fase kelas 3 itu pasti nanti akan ada nih fase galau banget gitu, bingung banget. Itu aku juga dulu ngalamin gitu ya. Nggak tahu nih teman-teman di sini udah mulai ngalamin, udah mulai galau-galau apa belum ya? Mungkin boleh ya dijawab di kolom chat atau ya jadi gimana udah mulai galau-galau, udah mulai bingung-bingung. Sudah Kak bingung banget? Iya betul. Iya kan? Jadi memang wajar kok teman-teman. Teman-teman jangan merasa ini apa ya? Aduh kok aku galau ya. Jadi semua tuh mengalami itu gitu. Kita kita kakak-kakak kita ini dulu juga mengalami fase itu kayak gitu. Jadi ini merupakan proses yang wajar dan nanti juga akan berlalu juga pada akhirnya seperti itu. Nah, aku mau ingin dengar sih sebenarnya yang pertama itu dari teman-teman. Nah, ini teman-teman di sini masih ada nggak sih yang masih ragu? Ini jujur aja ya, ini kita nggak apa ya, bukan sesi yang harus harus gimana. Ini kita jujur banget kita ngomong ke diri sendiri. Ada nggak sih teman-teman di sini yang masih ragu buat lanjut kuliah? Nah, kalaupun ada, apa sih yang membuat teman-teman ragu gitu? Di sini adakah teman-teman kayak, aduh aku kuliah nggak ya? Apa aku mending kerja aja? Kayak kayak gitu. Atau aku mending ngapain ya? Apa aku mending bisnis aja kayak gitu? Atau gimana? Nah, dan kemudian kalau ada yang masih ragu, apa sih faktor yang membuat teman-teman ragu? Apakah teman-teman tuh ragu sama nanti aku kerjanya apa? Apa teman-teman ragu sama biaya kuliahnya atau apapun? Boleh silahkan di-share. Teman-teman boleh raise hand kalau ingin berbicara terlebih dahulu dan bercerita. Silahkan raise hand. Oke. Oke, ini ada Herlina ya yang udah klik di kolom komentar, tapi aku pengen kita ngobrol ya. Jadi Herlina silahkan open open mic, Herlina nggak open cam nggak apa-apa, silahkan open mic terus cerita kondisinya gimana sekarang. Halo, Oke, oke, halo. halo, aku stop Sebenarnya ya. bingung mau mulai dari mana ya, Kak? Boleh dari mana aja? Jadi seperti yang aku sampaikan di room chat tadi, Hmm, pengen banget kuliah,
Ya. Cuma takutnya itu ketolak. Kan biasanya kayak di media sosial ketolak gitu. Biar tapi nanti tetap Halo? halo, Ya, silahkan dilanjut. nggak kedengeran tak, Kak? Tadi sempat putus. Oh, oke. Oh ya. Jadi kan ya sebenarnya aku tuh pengen banget kuliah. Pengen, pengen, pengen banget. Kedengeran, Kak? Aman, aman. Oke. Nah, terus kan di kayak di TikTok itu banyak banget yang SNBP-nya ketolak, SNBT juga ketolak, Mandiri juga ketolak. Nah, otomatis kan mereka ada yang nyerah dan ada juga yang gap year. Nah, aku tuh milihnya jadi gap year gitu. Jadi nanti tahun depan bakalan tetap kuliah sambil cari uang gitu, Kak. Oke, bentar ya. Oke, oke. Terima kasih Herlina atas sharingnya. Jadi sekarang eh salah satu yang diragukan oleh Herlina itu takut, masalah takut nanti nggak diterima gitu ya. Salah satu keraguannya ya. Dan eh sekarang, iya. Dan sekarang posisinya gap year atau gimana Herlina tadi? Maksudnya tuh kan Ya. banyak tuh Kak yang di Hmm. TikTok itu anak-anak yang Hmm. ketolak SNBP, SNBT dan mereka memutuskan untuk Hmm. nggak kuliah gitu atau memutuskan untuk gap year Oh, gitu. Jadi nanti oh kalau iya misal iya. aku ketolak tapi ya nggak mau juga kalau ketolak. Jadi kan bisa gap year dulu gitu. Oke oke oke, menarik Saya ya. masih kelas 12. Oke oke oke. Jadi Herlina ini udah menyiapkan lah diri gitu ya kalau misalnya nanti nggak keterima bisa gap year kayak gitu. Nah mungkin sebelum kita bahas gap year, mungkin kita bahas dulu ya tentang ketakutan kita gitu ya diterima, apakah nanti bisa diterima di perguruan tinggi yang kita inginkan atau enggak gitu. Karena mungkin itu satu hal yang ya wajar sih, maksudnya ketakutan itu hal yang wajar karena mungkin untuk pertama kalinya nanti teman-teman juga akan bersaing gitu ya, bersaing dengan orang-orang di luar daerah teman-teman. Pasti itu kan yang teman-teman pikirkan kayak gitu ya. Apa namanya? Gimana sih nanti aku bisa bersaing sedangkan nanti saingannya itu mungkin seluruh Indonesia. Mungkin itu ya. Seperti itu ya Herlina ya, yang ditakutkan salah satunya ya. Nah, mungkin nanti kakak-kakak dari Akarwi juga bisa menambahkan ya, dan dari pengalamannya seperti apa tentang keraguan ini atau ketakutan ini kayak gitu ya. Mungkin kalau dari aku sendiri nih, Herlina dan teman-teman semuanya ya, yang sudah hadir di sini, eh yang pertama, ketakutan itu adalah hal yang wajar, karena memang kita akan memulai sebuah pengalaman baru. Kita akan mencoba sebuah pengalaman baru gitu ya. Tetapi eh, yang penting bagi kita bukan masalah kita takut apa enggak gitu, tetapi bagaimana kita bisa melawan rasa takut itu kayak gitu dan eh, mau untuk mencoba seperti itu. Karena kalau misalnya takut dan kita berhenti setelah takut, ya sudah berarti rasa takut itu yang menang gitu loh teman-teman. Rasa takut itu yang menang gitu. Padahal dalam hidup itu ya banyak banget rasa takut-takut itu gitu. Tapi orang yang berhasil adalah orang yang bisa melawan rasa takut itu. Seperti itu. Itu yang pertama ya. Jadi itu hal yang wajar kita takut. Tapi setelah takut itu apa? Apakah kita kalah dari rasa takut kita ataukah kita mau coba aja gitu. Ya udah kita coba aja. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, em, kita nih di sini ya, aku, Mbak Erma, Mbak Adibah, ya, terus Mbak Ratna itu sudah pernah mengalami ya fase SBM, undangan, kayak gitu. Dan kalau dari aku, kesan dari aku tuh sebenarnya
kita itu nggak apa ya namanya, nggak menakutkan itu kok sebenarnya kalau dijalani gitu. Dan persaingan-persaingan itu juga nggak seserem itu sebenarnya. Ya, mungkin teman-teman kayak lihat gitu ya, yang diterima cuma sekian, kemudian yang daftar sekian. Tetapi sebenarnya kesempatan itu tuh pasti ada gitu, selalu ada kok teman-teman gitu. Jadi jangan pernah menganggap teman-teman tuh nggak qualified atau nggak berkualifikasi. Jadi kita juga ya, kita kan semua dari Trenggalek ya juga di sini gitu. Kita juga coba waktu itu bersaing dengan dari daerah-daerah lain, tapi nyatanya tuh kita juga bisa kok gitu. Jadi jangan takut gitu. Kita itu qualified kok gitu. Kita bisa kok, asalkan kita mau mencoba ya, kita mau coba itu insya Allah kita bisa kayak gitu. Pokoknya nggak seserem ini, nggak seserem yang teman-teman pikirkan kan. Apalagi sampai nggak berani daftar gara-gara takut itu jangan gitu. Karena kalau dijalani ya pokoknya kita lakuin yang sesuai porsi kita aja gitu. Kayak gitu ya gitu. Jadi jangan sampai intinya jangan sampai rasa takut itu mengalahkan kita, tapi kitalah yang harus mengalahkan rasa takut itu gitu. Gitu. Nah, mungkin tadi aku lihat nih dari Mbak Dian Sastro, dia juga ini aku nyebutnya Dian Sastro aja ya. Mungkin ada tambahan nih, Mbak, tentang yang di-sharingkan sama Herlina. Bisa on, ya, monggo Mbak. Iya, hai. Maaf ya kalau berisik lagi di jalan banget. Iya sih, sebenarnya untuk yang gap year ini beberapa apa ya di circle aku itu tuh ada beberapa yang gap year. Yang pertama kemarin itu ya Kak Santi yang jadi pembicara di sesi kedua. Terus habis itu om aku juga sempet nih. Jadi kalau Kak Santi itu kan break setahun, terus habis itu kerja ya, kerja dulu sambil cari-cari info tentang beasiswa. Nah kalau om aku itu dia memilih untuk bimbel. Jadi selama setahun itu dia ikutan bimbel. Terus berikutnya di tahun berikutnya itu dia coba untuk apa ya kalau istilah sekarang ya SNMPTN lagi kayak gitu. Jadi sebenarnya aku sepakat banget sama yang Kak Rista sampein bahwa em, gap year itu bukan apa ya, mm, mungkin bagi orang kayak ih kok gini banget dan lain sebagainya gitu kan. Tapi aku sepakat nih sama Herlina, buat apa kita em, apa ya mendengarkan omongan orang kayak gitu. Jadi kita yakin sama diri kita sendiri, kita fokus ke tujuan kita. Yang penting kita tahu why kenapa kita harus kuliah. Kita fokus, kita ngerti tujuannya, kita tentuin jurusannya. Ya udah nggak masalah yang kayak gitu. Gitu sih. Lagian kan belum tentu akan gap year kan. Jadi kenapa harus dipikirin dulu gitu. Mending fokus aja sekarang gitu. Gitu sih Kak dari aku. Oke, ya terima kasih ya. Ini Kak Dianti aslinya Kak Devi ya namanya. Terima kasih ya Kak Devi atas wejangannya dan insight-nya kayak gitu. Nah, mungkin teman-teman ada lagi satu lagi mungkin ya aku mau dengar satu lagi nih dari teman-teman di sini yang ya bener kan? Iya, makanya mikirnya jangan jauh-jauh gap year. Jadi kita fokus yang sekarang aja gitu. Jadi fokus sekarang aja gitu ya. Oke, aku mau denger nih satu lagi. Ini tadi baru datang ya, ada Alexandria Novi dari Man 1 Trenggalek dan ada Gigin. Halo, selamat pagi. Suaraku jelas ya, bisa diterima ya di tempatnya Alexandria sama Gigin ya. Jadi tadi kita bahas tentang kita ini sharing-sharing sih. Jadi eh, pertanyaan aku mau ingin satu lagi yang bisa sharing ke kita gitu ya. Ini, apa yang membuatmu masih ragu untuk lanjut kuliah? Jadi mungkin ada nggak sih ketakutan-ketakutan atau masih kayak aku tuh nanti kuliah apa enggak ya? Apa aku nanti kerja aja ya? Apa aku nanti bisnis aja ya? Gitu. Ada nggak? Oh, oh ini Ratna ya. Oh iya tadi Ratna sempat jawab di kolom chat ya. Boleh Ratna open open mic sebentar buat cerita mungkin?
Iya. Iya Kak, gini, saya tuh cuma bingung kayak mau jurusan apa gitu, kayak mempunyai beberapa opsi, tapi kayak semisal saya mau kuliah jurusan seni, tapi takutnya nanti bingung mau jadi apa gitu. Nanti kalau semisal saya ambil yang arsitektur, takutnya malah tidak bisa karena saya tuh kan ambil SMA kan, bukan SMK. Takutnya nanti kayak dasar-dasarnya itu belum tahu, jadi bingung mau ambil jurusan apa gitu. Oke, siap-siap. Sudah, Ratna? Ya sudah. Oke, berarti kalau Ratna lebih ke bingung jurusan ya, bukan bingung mau kuliah apa enggak, tapi bingung mau ambil jurusannya apa, Iya gitu ya? takutnya, ya takutnya itu nanti salah jurusan gitu kan, malah bingung. Oh iya iya iya. Oke, oke oke oke. Mungkin dari Kak Erma atau Kak Adibah mau menanggapi dulu dari eh, kegalauan nih yang dirasakan oleh Ratna tentang bingung salah jurusan. Ada? Oh Eh, ya, silahkan Kak Adibah. aku nah menambahkan ya teman-teman. Jadi buat Ratna takut salah jurusan. Nah, sebenarnya untuk setiap orang itu kenapa dia bisa merasa salah jurusan itu ketika nanti di perkuliahan di perkuliahan ya teman-teman. Aku melihat teman-teman aku yang ngerasa salah jurusan itu adalah karena pertama apa yang ekspektasi dia dengan apa yang ada di hadapan kuliah itu berbeda. Terus yang kedua adalah gimana kemampuan dia untuk untuk menghadapi dunia perkuliahan itu nggak mampu. Jadi misalnya gini, ada anak yang sebenarnya dia matematikanya ya udah biasa aja gitu, tapi masuk jurusan matematika, terus ngerasa oh ternyata matematika tuh benar-benar sesulit itu, jadinya dia ngerasa salah jurusan. Atau ada anak yang ekspektasinya misalnya masuk jurusan biologi, ngertinya jurusan biologi itu jalan-jalan doang, seneng-seneng, tapi ternyata realitanya adalah bikin laporannya banyak dan segala macam. Jadi kayak ekspektasi dan realitanya tuh berbeda. Nah, jadi buat kamu, Ratna, untuk menjaga hal itu, kamu tuh harus ngerti dulu kalau misalnya kuliah di kesenian tuh apa aja sih yang dipelajari? Nah, tipsnya adalah cari kakak-kakak atau kenalan kamu, atau kamu bisa tuh nge-DM nyari gitu kan di Instagram kakak-kakak yang kuliah di kesenian, ajak aja ngobrol, seneng kok kakak-kakak biasanya. Kak, kayak gimana sih kuliah kesenian? Apa aja yang harus dipersiapkan kayak gitu. Dan mengukur juga diri diri kamu, misalnya kayak sebenarnya aku itu bakat keseniannya di mana sih? Maksudnya kayak apakah kamu di gambar, melukis, atau di pengukiran pahat ya, pahat atau segala macam. Kamu coba renungkan dulu. Apakah akhirnya nanti kamu cocok ke situ ketika nanti kamu udah tanya-tanya nih sama kakak-kakak. Pun kalau misalnya yang tentang pekerjaan, coba di riset juga. Sekarang kan udah banyak ya di Google. Termasuk kamu bisa nanya juga nih sama kakak-kakak. Kalau lulus dari seni itu nanti kerjanya apa aja Kak? Sebenarnya seni itu sangat luas ya teman-teman. Apalagi untuk zaman sekarang digital ya. Seni itu kayak kamu upload video kamu gambar terus kamu jadi konten kreator gambar aja, sesimpel itu kamu udah bisa ngasilin pekerjaan dan uang gitu kan. Jadi nggak terbatas hanya kerja di kantoran, dan yang kantoran pun ada gitu untuk beberapa hal yang seni. Jadi ya jangan takut lagi untuk yang pekerjaan. Yang penting kamu riset dan mempersiapkan diri, dan jangan taruh ekspektasi yang susah banget, tapi ngukur diri juga. Kayaknya bisa nggak ya saya bisa mengejar itu gitu. Jadi ya, dan banyak tanya-tanya sama kakak-kakaknya yang udah pernah di bidang itu. Oke, kalau dari aku segitu dulu. Boleh silakan bagi Kak Oke. Erma dan Karista atau Kak Devi bisa menambahkan. Ya, oke. Terima kasih Kak Adiba atas sarannya dan masukannya ya. Em,
Untuk Ratna ya tadi ya. Mungkin aku ingin nambahin sedikit aja ya. Em, Pada prinsipnya nih, ini teman-teman harus pegang ya. Ini satu keyakinan aku sih, dan teman-teman bisa mengikuti keyakinan ini. Jadi pada dasarnya itu ya, kalau misalnya kita menghubungkan jurusan sama pekerjaan, nggak ada tuh jurusan itu yang dibuat tetapi nggak ada kerjaannya itu. Jadi jangan pernah berpikir kalau misalnya aku kalau ngambil jurusan ini nanti kerjanya apa. Kerjaan itu pasti ada kok teman-teman gitu. Semua jurusan itu nggak mungkin lah ya. Kampus itu membuka satu jurusan kalau misalnya memang tidak ada prospek buat jurusan itu. Itu pasti gitu. Karena kampus itu juga ternyata kampus itu membuka jurusan itu juga berdasarkan saran dari para profesional gitu. Jadi mereka itu menerima saran-saran dari para profesional di dunia kerja, mereka butuh lulusan yang seperti apa, kayak gitu. Akhirnya dibukalah beberapa jurusan itu. Intinya, kalau aku tuh punya keyakinan semua jurusan itu pasti nanti akan bekerja, kayak gitu. Jadi, itu ya satu. Terus yang kedua, teman-teman tuh fokus dengan minatnya teman-teman aja gitu. Jadi pilih jurusan yang tadi ya seperti kayak kata Kak Adibah ya, yang memang teman-teman tuh inginkan gitu. Nggak usah takut nanti nggak dapat kerja gitu. Pastilah insya Allah nanti dapat kerja kok gitu. Karena semua itu ada kok, ada. Semua jurusan itu pasti ada tempat kerjanya. Dan satu lagi, kalaupun nanti kita bekerja itu di luar bidang yang kita pelajari, misalnya nih ya, itu tuh bukan satu hal yang gagal gitu loh teman-teman. Itu it's okay gitu. Kalau nanti kamu kerjanya misalnya di luar apa jurusan kamu sekarang gitu. Ya kamu ambil kesempatan nanti setelah lulus itu apa yang buka kamu coba apply kayak gitu. Itu tuh nggak apa-apa gitu ya. Jadi insya Allah nih teman-teman di sini tuh nanti akan bisalah dapat pekerjaan sesuai dengan minat teman-teman gitu. Jadi yang terpenting pilihlah jurusan yang sesuai minat. Kayak aku nih, aku tuh ngambil teknologi pangan, which is ya, which is dulu itu waktu aku SMA itu kayak satu SMA aku sendiri yang ngambil teknologi pangan pas jurusanku tuh waktu itu aku di SMA waktu itu kayak gitu karena nggak ada karena orang tuh bingung kamu tuh ngambil teknologi pangan tuh apa itu jurusan apa gitu itu tuh nanti kerjanya apa gitu tapi kenapa sih aku ngambil itu karena aku menyukai bidang itu kayak gitu ya secara singkat seperti itu dan nyatanya aku kerja kok sekarang gitu aku sekarang kerja di satu instansi pemerintahan gitu dan masih relate juga dengan pangan gitu. Ternyata yang orang waktu itu bingung kamu itu pilihan apa, ternyata ya juga kerja juga gitu. Insya Allah semuanya nanti akan bekerja pada waktunya teman-teman. Jangan khawatir. Tapi yang perlu teman-teman pikirkan, lakukan sesuatu yang teman-teman sukai. Kayak gitu. Nah, mungkin itu ya untuk sesi satu pertanyaan pertama. Nah, mungkin untuk menyingkat waktu, aku akan mau lanjut ke pertanyaan kedua. Nah, ini ada nggak nih yang sedang sekarang fasenya ini? Adakah yang teman-teman itu, nih misalnya teman-teman udah ada gambaran, karena ini tadi hampir semua kelas 3 ya. Ini, ini sama Ratna udah ada Kak, udah di caps lock. Oke, adakah pilihan jurusannya berbeda dengan pilihan orang tua? Dan kalaupun ada sampai saat ini tuh gimana komunikasinya? Apa masih gontok-gontokan? Atau masih marah-marahan? Atau masih ngeyel? Atau seperti apa-apa? Udah pasrah aja Kak? Atau kayak gimana? Nah, mungkin selain tadi Ratna udah ya. Alhamdulillah pasrah. Oke, nah mungkin yang lain mungkin yang belum on on mic ada Alicia, ada Gigin, ada Alexandria. Mungkin boleh on mic kira-kira mungkin aku mau Alicia dulu deh. Halo Alicia. Halo. Halo Kak. Oke. Ya gimana? Kalau dari sisi Alicia sendiri dengan orang tua? Kalau saya sebenarnya itu saya ingin sekali kuliah di dunia Hmm. kesehatan. Tapi kan ada masalah ekonomi gitu Kak. Jadinya orang tua menyarankan kayak
kursus kan saya juga suka make up gitu ya. Jadinya disaranin kursus make up aja, tapi saya masih ingin mencari kuliah yang ada beasiswanya gitu. Masih Oke. ingin mencoba mencari beasiswa. Oh, oke, oke, oke. Terima kasih. Terima Ya, terima kasih ya, kasih. Alicia. Mm-mm-mm. Ada lagi yang mau ditambahin? Sudah. Oh, oke. Oke, baik. Terima kasih. Berarti kalau Alicia ini problemnya mungkin lebih ke biaya ya. Biaya, kemudian juga ada skill lain nih ternyata yang Alicia punya, yaitu skill uh, MUA gitu ya kayaknya ya. Nah, mungkin bisa, mungkin dari Kak Erma ada tanggapan nggak untuk Alicia? Eh, Alicia kira-kira kalau kuliah mau ambil jurusan apa? Baik, sebenarnya ininya di keperawatan, tapi untuk beasiswa yang bisa 100% itu di jurusan optik. Tapi nanti ada kayak habis kuliah ada kontrak kerjanya gitu Kak di optik. Gitu. Tapi Optik, sebenarnya ininya di keperawatan. jurusan optik ya tadi. Iya, Oh, tapi kalau di optik nggak minat. belum tahu. Ingin nyoba. Tapi buat rencana ke depan, maksudnya kan ini udah kelas 3, udah pengen mau Iya. kuliah dulu atau mau mengembangkan yang MUA itu? Kalau dari Alicia sendiri maksudnya, Kalau dari saya sendiri ingin kuliah. pengen kuliah, berarti pengen kuliahnya keperawatan ya, tapi belum Iya, dapat beasiswanya kayak gitu. iya. Kan jarang ya Kak, kalau beasiswa untuk dunia kesehatan gitu masih jarang kayaknya. Oh, oke. Terima Sebenarnya kasih. sih Kak, kalau dari kasus kayak gini, itu tuh dulu ada teman aku juga yang dia tuh memang daftar dulu kuliahnya, jadi baru nyari beasiswanya setelah keterima di kampus itu gitu. Jadi kalau menurutku tetap aja proses buat ikut tes, terus habis itu nanti diusahain buat kayak permohonan beasiswa gitu loh ke kampusnya kayak gitu bisa atau di tempatnya di sekolahnya Alicia ini nggak ada info tentang bidik misi kayak gitu nggak kira-kira? Kalau untuk bidik misi gitu belum ada omongan gitu Kak kayaknya. Oke, berarti coba jemput bola, tanya ke BP-nya ya, ke BP di sekolah BP apa BK ya sekarang namanya. Itu di BP. sekolahnya coba nanya kira-kira ada program bidik misi atau enggak. Karena tahu aku tuh di kalau buat yang nge-cover semua jurusan ya, itu tuh di bidik misi. Jadi kalau memang Alicia ini masuk kriteria yang berhak menerima bidik misi, itu bisa dimasukin jalur bidik misi buat pendaftaran kuliahnya nanti. Nah, bidik misi ini tuh bisa apa ya, bisa apply gitu loh ke semua kampus kayak gitu. Kampus negeri sih terutama. Jadi nanti biayanya sih tanpa ini ya kak ya kayak 0 rupiah gitu loh ditanggung semua bahkan kayak dapat uang saku juga gitu. Itu tergolong beasiswa buat yang nggak mampu kayak gitu. Jadi kalau saran aku kalau memang Alicia memang mau apa ya mau lanjut kuliah coba cari info dulu tentang bidik misi. Kalau nggak gitu tetap ikut tesnya ya karena kan kadang kita nggak pernah tahu gitu loh kayak keajaiban apa yang terjadi setelahnya. Kalau menurutku kalau udah masuk kampus kayak gitu, itu pasti ada aja kok nanti jalannya buat lanjut. Kayak gitu sih Kak. Ada tambahan nggak kira-kira? Ya, oke. Terima kasih Kak Erma. Hmm. Sebenarnya aku tuh eh, menangkap banget tuh, maksudnya ketika tadi Alicia pengen jadi MUA, sebenarnya MUA itu bisa banget dilakukan mahasiswa loh. Dan Ya itu tuh benar. pasarnya juga gede banget gitu. Jadi tuh meskipun nanti Alicia tuh kuliah, itu tuh bisa tetap jadi MUA itu bisa. Bahkan tuh kayak pasarnya itu ya teman-teman sendiri itu banyak banget gitu. Karena banyak ya, banyak teman-temanku tuh kita kemarin aja ya semua, mungkin hampir semua itu make up untuk wisuda itu semua ke teman sendiri gitu. Jadi eh
Alicia itu bisa dua gitu. Jadi Alicia itu kan ada dua pilihan, tapi itu bisa diambil dua-duanya sebenarnya. Tanpa harus Jadi Alicia mengorbankan itu salah tetap satu bisa ya, Kak. kuliah. Benar. Heeh. Mm-mm. Jadi Alicia itu tetap bisa kuliah sambil nanti apa ya sampingan jadi MUA kayak gitu. Itu tuh dan itu banyak dilakukan teman-teman kita yang memang jago make up gitu melakukan itu gitu. Jadi dua hal itu bisa dilakukan bersamaan gitu. Jadi bukan berarti ketika Alicia kuliah Alicia nggak bisa MUA gitu. Bisa banget. Bahkan pasarnya lebih luas karena ya pastilah teman-teman tuh mungkin yang wisuda-wisuda itu bahkan kalau di Malang itu setiap bulan itu berapa ratus yang di wisuda gitu. Jadi pasti itu nanti bisa gitu. Apa pasarnya juga ada teman-teman sendiri ngobrolnya juga lebih enak gitu. Alicia juga bisa sambil kuliah kayak gitu. Itu yang pertama gitu. Jadi dua-duanya bisa dilakuin. Terus yang kedua untuk masalah biaya tadi bener ya kata Mbak Erma. Coba cari info dari BK-nya untuk bidik misi. Dan kalaupun misalnya bidik misi tidak memenuhi atau belum bisa, tadi kan kemarin Alicia mungkin ikut juga ya di pertemuan pertama gitu. Atau nanti kita share ininya ya, recordingnya ya. Banyak banget kok beasiswa untuk S1 gitu. Jadi jangan mikir kalau nggak punya biaya itu nggak bisa kuliah gitu. Banyak banget teman-teman tuh yang nggak punya biaya tapi tetap bisa kuliah itu banyak gitu. Yang penting tuh kita itu ada kemauan dan keinginan untuk mencoba gitu. Karena tuh pintu itu banyak banget teman-teman. Pintu masuk kuliah itu gerbangnya banyak banget. Nggak hanya untuk orang yang punya uang aja gitu. Dan semakin banyak kok beasiswa-beasiswa yang bisa didapat gitu. Nanti untuk lebih jelasnya beasiswanya apa, nanti mungkin bisa mendengarkan lagi record yang pertemuan kita yang pertama ya. Kayak gitu. Semoga bisa menjawab ya, Alicia. Nah, mungkin em, ya gimana? Mungkin ada tanggapan, Alicia? Sudah, Kak. Terima kasih. Iya, semoga sukses ya semuanya. Kuliahnya, Amin. kerjanya, semoga sukses ya. Oke. Amin. Oke. eh Tadi Kak Latifah udah masuk ya di Baya, tapi keluar lagi ya. Oh, lanjut dulu. Oke, oke. Ya udah, oke. Sambil nunggu nih, kita lanjut lagi ya ke pembahasan selanjutnya. Oke. Nah, nah ini sebenarnya relate sih sama yang tadi ditakutin sama Ratna ya tadi kalau nggak salah ya. Jadi masih ragu pilihan jurusan yang diinginkan, takut salah jurusan atau susah dapat kerjaan setelah lulus. Nah, ada nggak teman-teman di sini yang masih ragu pilihan jurusannya? Jadi ini kasusnya itu misalnya teman-teman tuh udah ada nih yang diinginin. Ih, aku kayaknya pengen ngambil si A. Tapi teman-teman tuh kayak masih ragu, kayak tapi bener nggak ya nanti bisa di A ini? Terus nanti kalau misalnya aku udah lulus, aku kerja apa ya dari yang di A ini gitu. Mungkin mirip-mirip sama kasusnya Ratna tadi ya. Ada nggak yang masih seperti itu? Mungkin di sini yang belum open mic ada Alexandria. Halo Alexandria, Novi, Novi, panggilannya apa ini ya? Halo. Halo, Oh ya, halo. Nah, gimana? kalau Boleh cerita-cerita? kalau dari aku sebenarnya dulu pengen ke HI Hubungan Internasional. Cuman karena dengar dari tetanggaku gitu, anaknya sekarang kayak semester 7, kayak kayak dianya itu nggak terlalu suka sama tempat dia magang sekarang, sama orang tua aku juga kayak jadi kurang srek kalau aku ke hubungan internasional. Jadi aku juga mikir-mikir lagi buat cari kayak jurusan lainnya, kayak sekarang ke ilmu administrasi negara, dan alhamdulillahnya ya orang tua aku juga dukung-dukung aja sih gitu. Oke. Ini Alexandra kelas 3 ya berarti ya? Berarti Iya, udah udah ini ya kayaknya. Udah temulah ya jurusan yang kayak Alexandria mau dan orang tua mau ya.
di ilmu administrasi negara. Ya, Iya, alhamdulillah. oke, alhamdulillah. Oke, oke. Terima kasih sharingnya. Mungkin ke Giwandra. Halo? Iya, halo. Ya, boleh mau diceritakan apa? Silahkan. Tentang Eh, kondisinya sekarang. Bebas ya, mungkin nggak hanya tentang jurusan ya, tentang apapun boleh. Yang masih jadi kendala nih. nah, kan gini Kak, ibu aku kan ngerekomendasi di STAN kan. Nah, ada tuh Oke. lulusan STAN itu langsung ke dapat kerja gitu kan. Nah, itu kerjanya di Penda Tulungagung. Eh, terus intinya Bunda itu merekomendasikan terus gitu dorong aku ke STAN, sedangkan aku itu nggak di STAN, nggak di STAN, gimana ya, kalau di STAN kan eh, mayoritas ke pelajaran akuntansi gitu kan. Nah, sedangkan aku itu sama akuntansi itu kurang paham. Terus aku milihnya insya Allah ke teknik sipil, mau ngambil jurusan pertambangan gitu Kak. Oke, oke, oke. Eh, tapi udah dikomunikasikan belum sama orang tua tentang Eh, pilihannya? sudah Hmm? Hmm? Oke. ya. Terus orang tua ya dukung aja, terus yang di STAN itu dicoba dulu katanya gitu, siapa tahu masuk kan gitu. Oh, oke, Hmm, oke. Berarti ya coba dulu ya, gitu ya. ya. Oke, mungkin Mbak Ratna ada ini nggak tanggapan nggak da- dari yang disampaikan Gio atau Alexandria tadi? Mbak Ratna Akarwi ya. Mbak Ratnanya ada dua. Ah, iya Mbak Ratna. Ini Mbak Ratna aktif banget nih balesin komen-komen di chat ya. Terima kasih Mbak Ratna. Mungkin oh nggak bisa on mic. Oh ya udah. Oke oke. Bisa lewat chat itu berarti ya bisa dibaca untuk komenan-komenan Mbak Ratna. Oke, jadi sebenarnya intinya mungkin ya di poin ketiga tadi tentang hubungan dengan orang tua ya. Kalau misalnya teman-teman di sini masih ada yang pilihan jurusannya berbeda dengan jurusan orang tua, kalau saran dari aku, kalau dari aku sendiri sih ya, intinya komunikasi ya. Komunikasi, kemudian kalau bisa itu dicari win-win solution-nya, kayak jalan tengahnya gitu. Jangan sampai kita itu ambil jurusan itu kayak dengan ego ego kita sendiri kayak gitu. Itu tuh menurutku penting sih. Karena biar bagaimanapun tuh ya doa orang tua dan restu orang tua itu menentukan banget ya kita ke depannya seperti apa gitu. Jangan sampai hanya karena beda pilihan jurusan dengan orang tua kita itu jadi nggak akur gitu ya Allah jangan sampai ya atau mungkin jadi kita jadi hubungan dengan orang tua itu nggak baik gitu ya jadi eh, mungkin tadi ya dari contoh Alexandria sama Gio tadi juga sudah sebagai salah satu contoh komunikasi yang baik sih kalau dari aku ya bagaimana tadi Gio dia pengennya orang tuanya pengen stan dan Gio pengen pertambangan, tetapi Gio juga menerima aja kalau misalnya orang tuanya ya udah dicoba dulu aja gitu. Ya itu. Jadi seperti itu ya, itu kayak model komunikasi dan saling penyesuaian ya dengan orang tua, saling menyesuaikan jangan sampai kita ego kita sendiri dan akhirnya nanti kita milih jurusan juga orang tua nggak setuju yang masih maksudnya secara emosi masih tinggi gitu itu nggak baik ya teman-teman. Ya, jadi contoh dari Gio tadi itu cukup baik ya. Jadi orang tua itu akhirnya juga nerima, tetapi mungkin orang tua juga menyarankan untuk mencoba dulu juga yang pilihannya orang tua di STAN dan Gio juga eh,
ya ikut aja ya, maksudnya setuju kayak gitu. Semua dua-duanya dicoba, pilihan orang tua dicoba, pilihan Gio sendiri juga dicoba. Itu salah satu contoh yang baik sih, kayak gitu. Terus tadi yang Alexandria tadi juga baik banget gitu. Dia bisa menerima juga mungkin ada kasus, mungkin ada contoh dari tetangganya yang mungkin orang tuanya kurang berkenan, akhirnya Alexandria memilih jurusan lain gitu ya, dengan ya sama-sama menurunkan ego masing-masing gitu ya intinya. Jadi jangan sampai intinya jangan sampai kuliah itu atas ego sendiri dan memang orang tua itu masih belum rela lah intinya. Jadi kalau bisa kuliah dengan ridho orang tua, insya Allah kita akan lebih sukses teman-teman gitu karena jalan kita masih panjang nih setelah kuliah itu kita masih cari kerja masih apa masih panjang jadi restu orang tua di awal tuh sangat dibutuhkan. Oke, mungkin dari aku cukup ya sekian karena ini Kak Latifah untuk materi tentang sekolah kedinasan ya insya Allah sudah hadir di hadapan kita bersama. Nah, mungkin dari aku cukup sekian. Insya Allah nanti kalau teman-teman pengen sharing lebih lama, lebih intensif, teman-teman bisa datang. Insya Allah kita akan ada sesi offline ya minggu depan. Teman-teman yang bisa datang, kita ketemu bareng-bareng di Trenggalek. Teman-teman bisa nanti kita akan share secara lebih lanjut di WA Group. Mungkin itu ya. Oke, terima kasih. Cukup dari aku. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Aku kembalikan ke Mbak Erma sebagai MC. Kak Erma sebagai MC. Oke, Oke. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.